Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim, berjumpa lagi dengan Bu Mila, guru BP kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini sampai tuntas. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, biar kita makin cinta dengan SMK kita, mari kita mengingat visi SMK Wahid Hasim. Visi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim, mari kita mulai pembelajaran daring hari ini. Materi hari ini untuk kelas 10 adalah bab 4 terkait tentang kiat-kiat sukses dalam bergaul. Orang dikatakan berhasil dalam bergaul apabila dia punya banyak teman. Artinya apa? Artinya dengan banyak teman ini menunjukkan bahwa dia orang yang supel, orang yang ramah, orang yang berhasil bergaul dengan banyak orang. Dan untuk berhasil dalam bergaul ini, kalian harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi ini bisa terjalin apabila empat unsur yang ada dalam komunikasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Yang pertama yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mendapatkan banyak teman, agar kalian bisa bergaul dengan baik, itu adalah memulai pembicaraan. Komunikator, adanya komunikator atau orang yang memulai pembicaraan. Yang kedua, ada unsur pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, komunikan, ada orang yang diajak bicara. Dan terakhir ada feedback. Dari 4 unsur ini, itu terkait satu sama lainnya, tidak bisa dipisah satu-satu. Adapun tujuan komunikasi di sini itu ketika kalian berbicara dengan orang lain, itu tujuannya kalian mempengaruhi lawan bicara kita dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan. Kita berharap apa yang kita sampaikan itu mendapatkan perhatian dari orang lawan bicara kita. Untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicara kita harus paham tentang tujuan komunikasi itu. Yang pertama, unsur tadi baik komunikator, komunikan, message atau pesan, dan yang terakhir itu feedback. 4 unsur ini harus ada di dalam setiap komunikasi yang kita sampaikan. Komunikator contohnya ya, komunikator, orang yang ngajak bicara. Itu tidak akan bisa berbicara kalau tidak ada komunikan.
Atau komunikan saja tidak ada komunikator, itu juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena kesannya kalau kita ngomong sendirian tanpa ada orang lain, kita mungkin akan dikira stres. Terus unsur yang kedua adalah message. Harus ada pesan. Meskipun sudah ada komunikator dan komunikan, ada orang yang berbicara dan ada orang yang diajak berbicara, tapi kalau di situ tidak ada pembahasan, tidak ada yang mau disampaikan, itu juga tidak akan berhasil, tidak akan bisa terjadi komunikasi yang baik apabila tidak ada topik yang perlu disampaikan. Pembicaraan ini akan berhasil pesan yang kita sampaikan kepada komunikan, pada orang yang kita ajak bicara, itu bisa dikatakan berhasil apabila si komunikan ini memberikan feedback atau memberikan balasan terhadap pembicaraan yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya, agar kita bisa berhasil dalam komunikasi, kita juga harus paham cara-cara untuk berbicara dengan orang lain, termasuk dengan tata cara kita berbicara, sikap kita berbicara, attitude kita berbicara. Itu kalian harus memperhatikan semuanya itu. Agar kenapa? Agar apa yang kita sampaikan pada saat kita komunikasi dengan orang lain itu bisa dikatakan berhasil. Seseorang bisa dikatakan berhasil dalam komunikasi apabila dia termasuk orang yang asertif, termasuk pembicara yang asertif. Artinya apa? Artinya orang yang berbicara secara asertif, dia cara ngomongnya santai, penuh percaya diri, dan merasa cocok dengan semua orang tanpa pilih-pilih. Kebanyakan orang yang memiliki attitude, tata cara atau berbicara dengan asertif, ini biasanya orang-orang yang punya banyak teman atau orang-orang yang berhasil dalam bergaul. Berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu dengan cara agresif, itu nantinya komunikasi yang kita sampaikan itu tidak malah berhasil, malah bisa dikatakan itu nanti akan terjadi salah paham jika kita menyampaikan sesuatu dengan cara agresif atau mungkin dengan cara pasif. Itu juga bisa dikatakan kurang berhasil di suatu komunikasi. Itu karena kenapa? Orang yang pasif ini dia kurang antusias ketika kita ajak ngomong, sehingga orang yang model seperti ini bisa cepat bikin orang bosan untuk ngajak bicara dengan orang tersebut.